Jam 3 pagi, lift di apartemen di sekitar Kalibata sering terbuka sendiri, tapi bukan karena rusak. Katanya, ada yang tak ingin sendirian. Namaku Dinda. Sudah 6 bulan terakhir aku tinggal di apartemen sekitar Kalibata, menempati unit di lantai 15. Hidupku biasa saja. Kerja, pulang, tidur, dan begitu seterusnya. Tapi satu hal yang membuatku selalu merasa gelisah adalah cerita yang beredar di kalangan penghuni lama tentang lift yang sering terbuka sendiri jam 3 pagi. Awalnya, kupikir itu cuma cerita untuk menakut-nakuti penghuni baru. Tapi semakin lama, semakin banyak yang bilang kalau itu nyata. Aku tipe orang yang selalu berusaha logis. Kupikir, paling-paling cuma masalah teknis. Tapi semua berubah ketika minggu lalu aku harus lembur sampai hampir jam 3 pagi. Waktu itu, aku baru saja sampai di lobi setelah membeli minuman. Lorong-lorong apartemen tampak lengang, hanya terdengar suara dengungan AC. Suasananya begitu hening sampai detak jantungku sendiri rasanya bergema. Aku menekan tombol lift. Pintu lift terbuka dengan suara gesekan pelan. Tak ada siapapun di dalam. Aku masuk dan berdiri diam, menatap angka-angka yang naik satu persatu. Namun, tepat saat jarum jam di pergelangan tanganku menunjuk pukul 3, lift berhenti di lantai 10. Pintu terbuka perlahan, seperti ada yang menariknya dari luar. Awalnya, kulihat lorong gelap kosong. Tapi sudut mataku menangkap sesuatu. Bayangan samar perempuan dengan rambut panjang terurai, berdiri kaku menghadap lift. Napasku tercekat. Rasanya seolah waktu berhenti. Pintu lift sempat terbuka lama, padahal aku tak menekan apapun. Lalu perlahan menutup kembali. Lift naik lagi. Sesampainya di lantai 15, kakiku lemas. Aku hampir jatuh saat melangkah keluar. Malam itu aku tak bisa tidur. Jantungku berdetak terlalu cepat, dan pikiranku penuh tanya. Siapa perempuan itu? Kenapa dia muncul di lantai 10? Tepat jam 3 pagi? Besoknya, meski masih ragu, aku memberanikan diri bertanya pada satpam yang berjaga malam. Awalnya dia hanya diam, tapi akhirnya dia bercerita lirih. Dulu, ada penghuni perempuan yang katanya bunuh diri. Lompat dari lantai 10, tepat jam 3 pagi. Sejak itu, banyak kejadian aneh, terutama lift sering kebuka sendiri di lantai itu. Wajah satpam itu tampak serius, seperti menyimpan rasa takutnya sendiri. Cerita itu semakin menggangguku. Tapi rasa penasaran lebih besar dari rasa takut. 2 malam kemudian, aku memutuskan merekam perjalanan naik lift jam 3 pagi. Pukul 2.50, aku berdiri di depan lift sambil menggenggam ponsel yang sudah siap merekam.